Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Reynaldo Zoro selaku dosen pengampu mata kuliah proteksi sistem tenaga, serta yang saya hormati teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, izinkan kami dari kelompok 3 untuk menyampaikan hasil tugas dan laporan yang telah kami susun dengan judul Sistem Proteksi Terhadap Sambaran Petir Langsung pada Gardu Induk. Presentasi ini akan membahas mulai dari latar belakang, rumusan masalah, metode, hingga hasil perhitungan serta analisis yang kami lakukan terkait proteksi petir pada gardu induk. Sebelum memasuki pembahasan utama, perkenankan kami memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama itu ada saya sendiri, Puja Andesta. Yang kedua, Riko Darmawan Arya Prasojo. Yang ketiga ada Bagas Dwi Satrio. Yang keempat, M. Raihan Fikri. Dan yang kelima, Insanul Mutmainah. Baik, yang pertama masuk ke pendahuluan. Indonesia memiliki iklim tropis dengan intensitas petir yang tinggi, sehingga resiko sambaran petir pada infrastruktur kelistrikan seperti gardu induk dan jaringan transmisi sangat besar. Sambaran petir, khususnya sambaran langsung, dapat menyebabkan kerusakan isolator, gangguan peralatan, hingga pemadaman listrik luas jika tidak dilindungi dengan baik. Untuk itu, gardu induk menggunakan sistem proteksi petir yang terdiri dari arrestar, kawat tanah, dan sistem pentanahan guna menyalurkan arus petir ke tanah dan melindungi peralatan penting. Dalam laporan ini, proteksi didasarkan pada data arus puncak petir di Indonesia yaitu 40 KA dan 18 KA. Laporan ini bertujuan untuk memahami perancangan sistem proteksi petir secara menyeluruh dan menekankan pentingnya proteksi yang optimal demi keandalan dan kestabilan sistem tenaga listrik. Selanjutnya itu ada tujuan. Adapun tujuan dari kegiatan kuliah lapangan ini, yang pertama menerapkan metode bola gelinding, menentukan besar sudut lindung menara terhadap kawat fasa terluas, menghitung tegangan puncak pada menara serta zona perlindungan menara. Yang kedua, mengetahui urutan dan fungsi setiap peralatan pada GI mulai dari tiang akhir menara hingga ke transformator daya, serta menentukan basic impulse insulation level atau BIL dari masing-masing peralatan. Yang ketiga, memahami prosedur serta melakukan pengukuran tahanan pentanahan gardu induk dan menara transmisi, serta menentukan peralatan mana yang mengalami tegangan tertinggi ketika terjadi sambaran petir. Yang keempat, menganalisis hasil perhitungan jarak lindung arrestor pada transformator 20 kV serta menentukan lokasi ideal pemasangan arrestor pada sisi 20 kV. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan metode bola gelinding dapat menentukan daerah lindung pada menara transmisi 150 kV. Serta berapa sudut lindung menara terhadap kawat fasa terluas, berapa tegangan puncak yang muncul pada menara dengan tahanan impuls tanah 10 ohm dan induktansi 0,8 serta apakah tegangan tersebut dapat menyebabkan flashover pada isolator rantai. Yang kedua, bagaimana susunan dan fungsi peralatan pada GI dari tiang akhir menara hingga ke transformator, serta berapa BIL yang dimiliki setiap peralatan pada GI. Yang ketiga, bagaimana cara menghitung jarak lindung arrestor pada peralatan paling depan GI dan di depan transformator dengan kecuraman gelombang arus 20 KA per mikrosecond serta peralatan manakah yang memperoleh tegangan tertinggi saat terjadi sambaran petir. Yang keempat, mengapa pada sisi 20 kV transformator tidak terdapat arrestor dan di mana lokasi yang tepat untuk pemasangan arrestor 20 kV serta agar tetap mampu melindungi peralatan dari tegangan lebih akibat sambaran petir tidak langsung. Selanjutnya itu masuk ke dasar teori. Yang pertama, sambaran petir. Sambaran petir merupakan salah satu faktor utama yang dapat menimbulkan gangguan di sistem distribusi tenaga listrik. Salah satu komponen penting dalam sistem distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi sebagai penghubung antara jaringan listrik dan konsumen, menyalurkan energi listrik ke pelanggan tegangan menengah,
dan tegangan rendah. Komponen utama pada gardu distribusi adalah transformator distribusi yang berperan sebagai step down transformer untuk menurunkan tegangan dari 20 kV menjadi 400 atau 230 volt atau tegangan rendah. Yang kedua itu ada proteksi terhadap sambaran langsung. Sistem proteksi petir berdasarkan lokasinya dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu proteksi eksternal dan yang kedua ada proteksi internal. Proteksi eksternal itu berfungsi untuk melindungi struktur bangunan dari sambaran petir secara langsung. Sistem ini terdiri atas sistem terminasi udara atau air termination system, penghantar arus petir, serta sistem pentanahan dengan nilai resistansi dan idealnya kurang dari 10 ohm. Terdapat beberapa jenis sambaran petir langsung yang dapat terjadi pada sistem transmisi tenaga listrik. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu sambaran langsung pada tiang, yang kedua sambaran langsung pada kawat tanah, yang ketiga sambaran langsung pada kawat fasa. Baik, selanjutnya masuk ke dasar teori metode bola gelinding. Metode bola gelinding atau rolling spare method merupakan salah satu metode yang digunakan dalam perancangan sistem proteksi petir pada struktur dengan bentuk dan kompleksitas tertentu. Metode ini berfungsi untuk menentukan daerah yang terlindungi dari sambaran petir dengan cara menghitung luas serta volume area perlindungan yang dibutuhkan. Selain itu, metode ini juga memberikan gambaran mengenai zona aman dari sambaran petir untuk berbagai nilai arus puncak petir yang mungkin terjadi. Kemudian 2.4 tegangan lebih petir. Ketika medan listrik antara awan dan bumi melebihi kekuatan tembus udara, terjadi pelepasan muatan listrik atau discharge yang dikenal sebagai petir. Terbentuknya awan petir memerlukan 3 kondisi utama, yaitu pertama updraft atau gerakan udara naik, yang kedua aerosol, yang ketiga udara lembab. Kemudian 2.5 jarak sambar petir. Jarak sambar petir atau striking distance merupakan jarak antara ujung pelopor petir naik upward leader yang juga dikenal sebagai petir penghubung connecting leader dengan ujung lidah petir turun downward leader pada saat keduanya saling bertemu dan membentuk sambaran petir. Titik pertemuan ini menentukan lokasi terjadinya sambaran petir pada suatu objek. Kemudian metode penyelesaian masalah 3.1 gardu induk Sukarame. Gardu induk Sukarame merupakan suatu rangkaian sistem kelistrikan yang terdiri atas berbagai peralatan utama yang berfungsi untuk mentransmisikan dan mendistribusikan tenaga listrik dari pusat pembangkit menuju gardu lainnya atau ke sistem distribusi. Dapat dilihat pada gambar 3.1 ditunjukkan single line diagram dari gardu induk Sukarame. Seperti yang terlihat, peralatan pada gardu induk Sukarame memiliki komponen peralatan yang sama seperti gardu induk yang ada, yaitu terdiri dari komponen utama trafo, lighting arrestor, voltage transformer, current transformer, PMS, dan PMT. Terdapat juga ruang kubikel yang menjadi tempat data dari tegangan dan arus dimasukkan maupun dikeluarkan. Di dalam kubikel juga terdapat sistem proteksi yang berguna untuk indikasi alarm jika terjadi kegagalan pada gardu induk. Kemudian yang kedua ada metode analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan laporan ini dilakukan melalui observasi langsung di gardu induk guna memperoleh data lapangan yang akurat dan sesuai dengan kondisi aktual di lokasi. Kegiatan observasi mencakup pengamatan terhadap berbagai sistem proteksi yang terpasang seperti relay diferensial, relay arus lebih, relay gangguan tanah, serta pemutus tegangan atau PMT. Selain observasi, dilakukan pula wawancara singkat dengan petugas atau operator gardu induk untuk memperoleh informasi mengenai prinsip kerja, sistem proteksi, prosedur pengoperasian, serta langkah-langkah penanganan ketika terjadi gangguan. 3.3 flowchart penyelesaian masalah. Di sini ada mulai, kemudian persiapan dan studi literatur, observasi lapangan, analisis data, perancangan SLD dan bola gelinding, kemudian penulisan laporan, kemudian selesai. 3.4 software yang digunakan dalam penyusunan laporan ini. Penyelesaian analisis dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak AutoCAD karena program tersebut mampu menampilkan simulasi metode bola gelinding pada sistem proteksi petir. Penggunaan AutoCAD menjadikan proses analisis lebih efisien, akurat, dan komunikatif sebab hasil
Visualisasi secara langsung memperlihatkan posisi peralatan, ketinggian konduktor, serta jarak aman terhadap kemungkinan sambaran petir. Selanjutnya yaitu ada hasilan pembahasan, yang dimana pada pembahasan pertama itu tentang teori bola gelinding atau rolling spare method. Yang dibahas pada teori bola gelinding ini yaitu pertama ada daerah lindung GI 150 kV PLN. Ada dua indikator yang kami cari. Yang pertama itu sambaran petir 50% serta sambaran petir 85%. Sambaran petir 50% setelah kami melakukan pengukuran, perhitungan dan juga simulasi, didapatkan hasil tampak samping kiri, samping kanan, tampak depan dan tampak atas seperti berikut. Yang dimana menara 150 kV setinggi 36 meter dengan radius bola 128,15 meter 40 kA menunjukkan bahwa seluruh area gardu induk 150 kV berada dalam zona lindung menara sehingga aman dari sambaran petir langsung. Selanjutnya yaitu untuk sambaran petir 85% setelah dilakukan pengukuran, perhitungan dan juga simulasi, didapatkan tampak samping kiri, tampak samping kanan, tampak depan, tampak atas GI seperti berikut, yang dimana pada kondisi arus petir lebih kecil 18 kA dengan radius 67,65 meter, sebagian area GI tidak sepenuhnya terlindungi, terutama di bagian ujung gantri. Oleh karena itu, proteksi tambahan dari kawat tanah dan arrester tetap diperlukan agar seluruh area gardu tetap aman. Selanjutnya yaitu untuk pembahasan kedua tentang sudut lindung terhadap kawat fasad luar di bawahnya, yang dimana ada dua indikator yang kami cari, yaitu untuk probabilitas 50% serta probabilitas 85%. Jadi untuk nilai resistansi probabilitas 50% dengan keadaan tinggi tower 36 cm didapatkan jari-jari 128,15 meter dan sudut lindung 45,9 derajat. Yang dimana dengan sudut lindung 45,9 derajat seluruh kawat fasa berada dalam zona aman dari sambaran petir langsung. Semakin besar sudut lindung, area perlindungan makin luas namun keamanannya berkurang di tepi. Untuk nilai resistansi dengan probabilitas 85%, jari-jarinya bernilai 67,65 meter dan juga sudut lindungnya 27,9 derajat. Sudut lindung yang lebih kecil menandakan zona perlindungan semakin sempit. Dengan demikian, semakin tinggi probabilitas sambaran, maka daerah lindung menara juga semakin berkurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa arus petir yang lebih besar menghasilkan radius dan sudut lindung yang lebih luas, dan sebaliknya arus petir yang lebih kecil memberikan zona pelindungan yang lebih sempit. Untuk pembahasan ketiga yaitu tegangan pada menara. Jika tahanan impuls tanah 10 ohm dan induktansi tower 0,8 μH per meter, apakah ada flashover pada isolator rantai? Jadi sama, ini juga untuk dua indikator, probabilitas 50% dan probabilitas 85%. Pada nilai resistansi probabilitas 50% didapatkan tegangan puncak saat R 10 ohm itu bernilai 1183,3 kV dan tegangan puncak saat R 2,8 ohm itu bernilai 1087,3 kV. Yang dimana pada hambatan 10 ohm tegangan mencapai 1183 kV melebihi bil 650 hingga 850 kV, sehingga potensi flashover sangat tinggi. Saat resistansi tanah diturunkan menjadi 2,8 ohm, tegangan turun sekitar 96 kV dan mendekati batas aman. Selanjutnya untuk nilai resistansi probabilitas 85%, didapatkan tegangan puncak hambatan 10 ohm itu bernilai 690 kV dan tegangan puncak saat hambatan 2,8 ohm itu bernilai 646,8 kV. Jadi pada arus petir 18 kA tegangan berada di bawah bil 850 kV sehingga tidak terjadi flashover. Penurunan resistansi dari 10 ohm ke 2,8 ohm menurunkan tegangan sekitar 43 kV sehingga keamanan isolasi semakin meningkat. Selanjutnya yaitu untuk pembahasan kedua ada yang namanya koordinasi isolasi. Ada dua pembahasan di pembahasan yang kedua ini. Pertama yaitu susunan peralatan GI by trafo. Seperti yang terlihat pada gambar, untuk susunan peralatannya itu dimulai dari tower, kemudian PMSB, PMSA, PMT, kemudian CT, LA, lalu ke trafo. Untuk fungsi-fungsinya sendiri, tower itu sebagai penompang konduktor menuju GI dan dilengkapi sistem grounding untuk menyalurkan arus petir ke tanah.
dan menjadi lapisan proteksi pertama terhadap sambaran petir. Kemudian PMS busbar B itu berfungsi sebagai pemisah antara saluran masuk dan busbar cadangan. Untuk PMS busbar A sendiri itu berfungsi untuk memastikan sistem benar-benar terisolasi saat perawatan atau pergantian komponen, dan fungsinya juga sama, yaitu sebagai pemisah antara saluran masuk dan busbar cadangan. Kemudian untuk PMT sendiri itu memiliki fungsi untuk memutus arus otomatis saat terjadi gangguan, CT untuk mengubah arus besar menjadi arus kecil, dan dapat digunakan untuk metering dan deteksi gangguan, Lightning arrestor untuk menyalurkan arus petir ke tanah, trafo untuk menurunkan tegangan tinggi menjadi tegangan menengah. Selanjutnya untuk membahas kedua yaitu perhitungan bil peralatan, yang dimana pada bil trafo didapatkan nilai 607,2 kV dan sesuai tabel itu menjadi 650 kV dengan ketahanan jala-jala 275 kV. Untuk peralatan bilnya sendiri didapatkan nilai 750 kV dan saklar pemutus 850 kV. Jadi hasil perhitungan ditunjukkan kalau bil trafo 650 kV, CT, PMT 750 kV, dan CB itu 850 kV dengan selisih sekitar 100 kV atau satu tingkatan tabel. Jadi rasio bil terhadap tegangan nominal itu berkisar 4,3 hingga 5,6 kali sesuai standar IEC. Dan juga margin koordinasinya sekitar 15 hingga 25%. Hasil dan pembahasan. 3.3 Jarak lindung arrestor. Perhitungan jarak lindung arrestor. Hasil perhitungan jarak lindung arrestor sama dengan 40,7 meter, yang dimana arusnya 40 kilo ampere. Proteksi peralatan. Arrestor depan gardu induk melindungi gantry 1 sampai 3 meter, 1 sampai 3 meter yaitu 0 meter, 14 meter dan 28 meter. Gantry 4 dengan jarak 42 meter berada di luar radius lindung yang berisiko terkena surya langsung. Arrestor depan trafo jaraknya 4 meter memberikan perlindungan optimal untuk trafo di sekitarnya. Analisis proteksi sisi trafo sudah baik, namun gantry yang lebih jauh dari arrestor depan gardu induk memerlukan peningkatan proteksi. Rekomendasi tambah arrestor di area yang tidak terlindungi, perbaiki sistem grounding dan lakukan pemeliharaan preventif secara berkala demi menjaga keandalan gardu induk. B. Peralatan yang memperoleh tegangan paling tinggi di gardu induk. OCC tinggi 7,2 meter lebih mudah menangkap induksi medan elektromagnetik dari sambaran petir. Bentuk konduktor panjang, loop arus lebih besar, induktasi tinggi, tegangan induksi tinggi. Peralatan lain PMT dan CT di gantry depan juga tegangan surya, tapi lebih rendah dari busbar karena ukuran fisik dan loop arus lebih kecil. Trafo memiliki arrestor dekat, resiko lonjakan tegangan lebih kecil meskipun proteksi area busbar membutuhkan peningkatan proteksi, misalnya penambahan arrestor atau peningkatan grounding untuk menjaga keandalan gardu induk terhadap sambaran petir. C. Counter pada arrestor di depan gardu induk dan di depan trafo. Arrestor depan gardu induk sering menerima hantaman surya langsung. Counter menunjukkan jumlah kejadian lebih tinggi berfungsi sebagai proteksi utama pertama. Arrestor depan trafo itu adalah counter yang lebih rendah karena surya sebagian sudah direduksi arrestor depan gardu induk. Beban produksi lebih ringan. Nah, kesimpulannya, perbedaan counter antara kedua arrestor ini menunjukkan efektivitas proteksi berlapis, sekaligus menjadi indikator kondisi grounding, kesehatan arrestor, dan kebutuhan perbaikan koordinasi proteksi. 3.4 Analisis jarak lindung pada sisi 20 kV. 3.41 Analisis jarak lindung. Konsep jarak lindung menentukan seberapa aman peralatan atau struktur dari sambaran petir langsung menggunakan metode bola gliding. Bola imajiner digerakkan di atas struktur bagian yang bersentuhan dengan bola yang beresiko tersambar. Bagian di bawah bola berada di zona aman.
Bola ditentukan oleh Lighting Protection Level atau LPL. Semakin kecil radiusnya, perlindungannya lebih tinggi. Analisis komponennya itu, komponen di bawah permukaan bola terlindungi, komponen di atas permukaan bola lebih beresiko tinggi. Perlu proteksi tambahan yaitu arrestor dan grounding. Hasil pada sistem 20 kV transformator, sisi 20 kV termasuk zona perlindungan berkat shielding, ground wire, dan sistem pertanahan. Tidak semua titik memerlukan arrestor tambahan karena resiko sambaran langsung telah diminimalkan. Kesimpulannya, konsep jarak lindung membantu menentukan lokasi proteksi, mengevaluasi efektivitas sistem proteksi eksternal, dan memastikan komponen vital aman dari tegangan yang lebih dari akibat. 3.4.2 Analisis penempatan arrestor pada sisi 20 kV. Fungsi arrestor melindungi peralatan listrik dari tegangan lebih akibat petir dan operasi switching dengan menyalurkan energi lebih ke tanah. Alasannya, tidak semua titik di 20 kV terpasang arrestor. 1. Gardu induk sudah memiliki proteksi eksternal shield wire area terminal yang resiko sambarannya langsungnya berkurang. Peralatan 20 kV memiliki bail tinggi, mampu menahan lonjakan tegangan sesaat. Efisiensi instalasi pemasangan di panel feeder atau switchgear utama melindungi beberapa peralatan sekaligus. Adapun praktik pemasangannya, yaitu panel feeder switchgear, proteksi utama terhadap gelombang surya dan jaringan luar. Transformator tiang atau yang bisa disebut dengan distribusi udara. Arrestor ini lebih dekat dengan bushing transformator untuk membatasi tegangan sebelum mencapai lilitan. Perhatian teknis. Jarak antara arrestor, konduktor, dan grounding harus lebih rendah daripada impedansinya. Arus petir mengalir cepat ke tanah untuk menimbulkan tegangan sisa. Kesimpulannya, penempatan arrestor yang tepat meningkatkan kendaalaan sistem, melindungi peralatan, dan memperpanjang umur peralatan, serta mengurangi kerugian akibat sambaran petir. Adapun kesimpulannya yang bisa kami dapatkan dari kuliah lapangan Gardu Induk Sukarame ini. 1. Berdasarkan hasil perhitungan dan simulasi Gardu Induk Sukarame yang berada di dalam zona lindung menara transmisi 100 kV yang setinggi 36 meter dengan sudut lindung yang diperoleh 45,9 derajat dan 40 kA dan 27,9 18 kA yang menunjukkan bahwa semakin besar arus petir, semakin luas daerah lindungnya. Tegangan puncak menara mencapai 1183 kV yang menunjukkan potensi flashover jika tahanan tanah tinggi. Dengan sistem pertahanan yang baik, kondisi ini dapat dihindari. Susunan peralatan pada bayi trafo yang terdiri dari nilai tower PMSB, PMSA, PMT, CT, LA, trafo, nilai bil peralatan berturut-turut adalah 600 kV trafo, 750 kV peralatan umum, dan 800 kV saklar pemutus. Nilai tersebut menunjukkan koordinasi isolasi yang baik dan sesuai standar sehingga sistem aman terhadap tegangan impuls petir. Hasil perhitungan jarak lindung menunjukkan arrestor di gantry depan gardu induk melindungi hingga gantry ketiga, sedangkan arrestor di depan trafo menunjukkan sebagai proteksi tambahan terhadap surya sisa, dan peralatan dengan tegangan tertinggi adalah busbar karena posisinya yang paling tinggi dan luas induktifnya yang besar. Dari hasil analisis sistem proteksi arrestor pada sisi 20 kV telah bekerja efektif dalam melindungi peralatan dari tegangan akibat sambaran petir. Metode jarak lindung menunjukkan bahwa sebagian besar komponen sudah berada di dalam zona aman berkat sistem shielding dan grounding. Penempatan arrestor yang strategis pada panel switcher atau dekat bushing transformator meningkatkan kendalaan serta efisiensi proteksi sistem secara. Nah, sarannya 1. Melakukan pemeliharaan sistem grounding secara berkala guna memastikan bahwa nilai tahanan pertanahan berada pada batas aman sesuai standar proteksi petir. Pemeliharaan rutin ini penting untuk menjaga kendalaan sistem dalam menyalurkan arus petir secara efektif ke tanah.
Yang kedua, meningkatkan ketelitian dalam pengukuran yang menggunakan arus impuls agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan representatif terhadap kondisi sebenarnya. Pengukuran ini dapat memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai respons sistem grounding terhadap arus petir dengan berbagai karakteristik amplitudo dan durasi. Yang ketiga, meningkatkan ketelitian dalam pengukuran menggunakan arus impuls agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan representatif terhadap kondisi sebenarnya. Pengukuran ini dapat memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai respons sistem grounding terhadap arus petir dengan berbagai karakteristik amplitudo dan durasi. Baik, demikianlah pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai sistem proteksi sambaran petir langsung pada gardu induk. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan maupun penyampaian presentasi ini masih terdapat keterbatasan. Kami mohon maaf dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.